Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nariful Anam dengan NIM 2509626022. Saya dari Prodi PGMI Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah Jember. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang proses turunnya Al-Quran dan pengumpulan Al-Quran. Proses turunnya Al-Quran itu ada 3, yaitu yang pertama, Al-Quran turun secara keseluruhan ke Lauhul Mahfuz. Turun pada malam Lailatul Qadar, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Tidak ada seorang pun yang tahu apakah Al-Quran turun ke Lauhul Mahfuz dibawa oleh malaikat Jibril atau tidak. Hanya Allah yang tahu. Akan tetapi kita diberitahu oleh Allah melalui firman-Nya, yaitu di surah Al-Buruj di ayat 21 sampai dengan 22. Dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang kedua, yaitu suatu tempat yang dikenal dengan Baitul Izzah. Yang ketiga, Al-Quran turun secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad SAW sesuai kebutuhannya. Barulah malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara terpisah dan berangsur-angsur sesuai dengan waktu dan keadaan yang sedang terjadi di kota Mekah. Sekarang kita bahas tentang pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran dilakukan melalui 3 tahapan utama pada masa Nabi Muhammad SAW dengan terpisah dan berangsur-angsur, yaitu kurang lebih 23 tahun. Di antaranya 13 tahun di kota Mekah dan 10 tahun di kota Madinah. Setiap wahyu turun, Nabi Muhammad SAW langsung menghafalnya, kemudian diajarkan kepada para sahabat. Nabi juga menunjuk beberapa sahabat untuk menulis wahyu tersebut dengan alat yang sederhana seperti pelepah kurma, tulang, batu, dan lain sebagainya. Meskipun Al-Quran sudah ditulis, namun belum dibukukan secara utuh dalam satu mushaf karena wahyu pada waktu itu masih terus turun dan belum sempurna. Masa Khalifah Abu Bakar, pembukuan dari berbagai media dan hafalan. Setelah banyaknya penghafal syahid, pengumpulan Al-Quran pada masa Abu Bakar dilakukan setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW sebagai respon terhadap banyaknya qori atau penghafal yang gugur dalam perang Yamamah, sehingga dikhawatirkan Al-Quran akan hilang. Abu Bakar memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan seluruh Al-Quran yang tersebar dalam berbagai tulisan seperti pelepah kurma dan batu dan hafalan para sahabat ke dalam satu mushaf. Proses pengumpulan ini berlangsung sekitar 1 tahun dan mushaf pertama tersebut kemudian disimpan oleh Abu Bakar, lalu Umar bin Khattab, dan akhirnya Hafsah binti Umar untuk digunakan sebagai rujukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Dan masa Khalifah Utsman, pengumpulan Al-Quran pada masa Utsman bin Affan mempunyai motif yang berbeda dengan pengumpulan Al-Quran pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jika motif Abu Bakar pengumpulan Al-Quran karena khawatir akan hilangnya ayat yang tertulis tadi sebagai akibat dari banyaknya para penghafal dan pembaca telah meninggal dunia, maka motif Utsman adalah karena takut akan terjadinya perbedaan yang meruncing mengenai perbedaan bacaan. Huzaifah merasa takut dengan perbedaan bacaan yang ada. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, selamatkanlah umat ini sebelum mereka berselisih ke dalam kitab Allah, sebagaimana perselisihan Yahudi dan Nasoro." Kemudian Utsman mengutus seorang kepada Hafsah dengan pesan, "Kirimkanlah mushaf kepada kami agar kami menyalinnya, kemudian nantinya akan kami kembalikan." Hafsah pun menyerahkan mushaf itu. Utsman bin Affan kemudian memerintahkan kepada Zaid bin Sabit, Abdullah bin Az-Zubair, Sa'id bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits bin Hisham untuk menyalin menjadi beberapa mushaf. Zaid bin Sabit adalah seorang Ansor, sedangkan 3 orang yang lain adalah Quraisy. Utsman mengirimkan mushaf-mushaf salinan kepada beberapa negeri. Beliau juga memerintahkan untuk membakar lembaran atau mushaf selainnya. Utsman melakukan hal tersebut setelah bermusyawarah dengan para sahabat. Berdasarkan riwayat Ibnu Abi Dawud dari Ali bahwasanya ia berkata, "Demi Allah,
tidaklah beliau melakukan sesuatu terkait mushaf kecuali sepengetahuan kami. Sedangkan tujuan pengumpulan Al-Quran di masa Khalifah Utsman bin Affan adalah mengikat Al-Quran seluruhnya terkumpul dalam satu mushaf dan menyatukan manusia pada satu mushaf. Itu karena melalui muncul akibat yang ditakutkan dengan adanya perbedaan bacaan. Cukup sekian sedikit penjelasan dari saya tentang ulumul Quran. Kurang lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang keliru, itu mutlak dari kesalahan saya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.